Aku hanyalah seorang gadis sederhana dari sebuah desa kecil di kaki pegunungan. Hidupku tidak lebih dari sekedar rutinitas, memetik bunga liar, membantu ibuku menumbuk padi, dan setiap pagi aku menari sendiri di antara embun yang masih menempel di dedaunan. Tak pernah terpikir bahwa langkah-langkah kecilku yang sederhana itu kelak akan tercatat dalam sejarah kerajaan besar yang namanya dikenal hingga ke negeri-negeri jauh. Orang-orang desa sering memanggilku penari embun, meski bagiku itu hanya permainan gerak tubuh mengikuti hembusan angin. Namun di balik langkah-langkahku, aku menemukan kedamaian. Setiap gerakan seolah menyatukan napasku dengan alam. Aku tidak tahu bahwa tarian itu adalah warisan kuno yang hanya akan muncul sekali dalam 100 tahun. Dan aku adalah satu-satunya yang bisa menyerahkannya kembali. Kerajaan tempatku lahir adalah kerajaan yang indah, dengan istana berdinding putih gading dan atap emas berkilau. Namun keindahan itu perlahan memudar. Musim kemarau panjang membuat sungai menyusut, ladang mengering, dan rakyat hidup dalam keputusasaan. Para tabib gagal menemukan ramuan, dan doa-doa para pendeta seakan tak sampai ke langit. Semua orang menunggu mukjizat tanpa tahu dari mana datangnya. Di dalam kegelisahan itu, sebuah legenda lama kembali bergaung. Legenda tentang tarian embun pagi, sebuah gerakan suci yang dipercaya mampu memanggil hujan. Namun legenda itu nyaris dilupakan, dianggap mitos belaka. Hingga suatu hari, pangeran kerajaan melihatku menari di padang rumput. Ia menatap dengan mata yang penuh keheranan, seolah melihat sesuatu yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Pangeran itu bernama Aryasena, bangsawan muda yang terkenal bijaksana meski masih belia. Ia mendekatiku dengan langkah perlahan, seakan takut mengusik gerakan kakiku. Siapa yang mengajarimu menari seperti itu? Tanyanya dengan suara lembut. Aku hanya bisa tersenyum, menjawab dengan jujur bahwa aku tak pernah belajar dari siapapun. Gerakan itu lahir begitu saja, seolah tubuhku mengikuti bisikan alam. My dearest, your kindness shines brighter than... Hari itu mengubah segalanya. Pangeran mengundangku ke istana, meski aku masih ragu menerima. Aku hanyalah gadis desa, tak pantas berjalan di lorong marmer dan singgasana emas. Namun ia berkata, "Tarianmu bukan milikmu seorang, itu adalah milik seluruh negeri." Kata-kata itu menancap dalam, membuatku sadar bahwa mungkin langkah kakiku memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Di aula utama kerajaan, aku diminta menari di hadapan raja dan permaisuri. Jantungku berdetak keras, tubuhku gemetar. Tapi begitu musik kecapir berbunyi, aku menutup mata dan membiarkan diriku hanyut. Setiap ayunan tangan, setiap putaran kaki, seolah membawa cahaya lembut yang jatuh dari langit. Dan di saat terakhir, embun seakan hadir kembali meski pagi sudah berlalu. Semua mata terpaku padaku, terdiam dalam sona. Tarian itu rupanya adalah panggilan. Ketika gerakanku usai, langit mendadak bergemuruh. Awan berkumpul, perlahan menebal, lalu hujan pertama setelah berbulan-bulan turun membasahi tanah. Orang-orang menangis bahagia, memeluk satu sama lain. Sementara aku berdiri terpaku, tak percaya bahwa tubuhku mampu membawa hujan. Raja bangkit dari singgasana, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Sejak hari itu, aku bukan lagi sekadar gadis desa. Aku menjadi penjaga tarian embun, simbol harapan yang mengikat kembali rakyatnya dengan kerajaannya. Namun aku tidak pernah melupakan siapa diriku sebenarnya. Aku tetap menari tanpa mahkota, tanpa perhiasan, hanya dengan hati yang jujur. Karena aku tahu kekuatan tarian ini bukan berasal dari kebangsawanan, melainkan dari ketulusan yang menyatu dengan alam.
Baginya, aku adalah sahabat, bahkan penuntun. Bersama, kami sering berjalan di desa-desa, mendengar keluh kesah rakyat, lalu mengajarkanku bahwa tarian tidak hanya bisa memanggil hujan, tapi juga bisa memanggil harapan. Dalam setiap senyum rakyat, aku merasakan getaran kehidupan baru. Namun, tak semua orang menyambutku dengan tangan terbuka. Beberapa bangsawan merasa kedudukannya terancam. Mereka berbisik, mempertanyakan mengapa seorang gadis desa bisa mendapat kehormatan setinggi itu. Intrik mulai bermunculan. Hingga suatu hari, aku difitnah mencuri pusaka kerajaan. Hati kecilku hampir runtuh. Tapi pangeran berdiri membelaku, menyatakan bahwa kebenaran akan selalu menyala seperti cahaya fajar. Aku memutuskan untuk menari sekali lagi, bukan untuk memanggil hujan, melainkan untuk membuktikan ketulusan. Di hadapan semua bangsawan, aku menari dengan hati penuh doa. Dan ajaibnya, embun pagi muncul kembali di dalam aula kerajaan, membasahi lantai marmer dengan kilauan cahaya. Semua orang terdiam, sadar bahwa fitnah hanyalah bayangan gelap yang tak mampu menutupi cahaya kebenaran. Setelah kejadian itu, aku diterima sepenuhnya. Raja mengumumkan bahwa tarian embun akan menjadi tradisi baru setiap pergantian musim sebagai lambang kesatuan antara rakyat dan bangsawan. Aku, gadis desa yang dulu tak dianggap, kini menjadi bagian dari sejarah kerajaan. Namun, aku tidak pernah merasa diriku lebih tinggi dari siapapun. Aku tetap gadis yang suka menari di padang rumput. Tahun demi tahun berlalu dan tarian embun tadi menjadi warisan. Setiap kali aku menari, anak-anak desa ikut menirukan langkahku. Mereka tertawa, menepuk tangan, dan menyanyi bersama. Aku melihat harapan di mata mereka. Harapan akan dunia yang lebih harmonis. Pangeran sering berkata, Engkau bukan hanya penari, engkau adalah jembatan yang menyatukan kita semua. Kata-kata itu selalu menguatkanku. Ketika pangeran akhirnya naik tahta sebagai raja, ia tidak melupakanku. Ia menjadikan tarian embun sebagai bagian dari perayaan kerajaan. Dan aku diminta tampil setiap kali rakyat berkumpul. Namun yang paling indah bukanlah sorakan atau tepuk tangan, melainkan ketika aku melihat wajah-wajah yang kembali bersinar. Itu adalah bukti bahwa harmoni masih hidup di hati mereka. Kini aku bercerita padamu sebagai narator, bukan sekadar aktris dalam sejarah. Aku ingin engkau tahu bahwa setiap langkah kecil bisa mengubah dunia. Aku tidak memiliki darah biru, tidak memiliki mahkota, namun aku memiliki ketulusan. Dan ketulusan itu cukup untuk membuat bumi bergetar, langit menangis, dan sejarah menuliskan namaku. Tarian embun bukan sekadar gerakan tubuh, melainkan doa yang menari. Setiap ayunan tangan adalah bisikan untuk bumi. Setiap putaran kaki adalah harapan untuk langit. Dan dalam setiap gerakanku, aku mendengar suara rakyat yang ingin hidup damai. Suara itulah yang sesungguhnya menjadi musik dalam tarian ini. Lebih indah dari 1000 alat musik kerajaan. Aku percaya bahwa zaman kebangsawanan bukan hanya tentang takhta dan pedang, melainkan juga tentang keindahan hati yang bisa menyatukan. Jika seorang gadis desa sepertiku bisa menjadi bagian dari revolusi klasik yang indah, maka setiap orang di dunia pun punya tarian embunnya sendiri. Mungkin bentuknya berbeda, tapi tujuan akhirnya sama, menciptakan harmoni yang abadi. Dan begitulah kisahku, gadis sederhana yang dipanggil takdir untuk menari bagi sebuah kerajaan. Kisah tentang tarian yang lahir dari embun pagi, tentang cinta yang tumbuh tanpa pamrih, dan tentang harapan yang tak pernah pudar. Aku adalah penari embun, narator dan saksi zaman yang akan terus menyisahkan bahwa keindahan sejati ada pada hati yang murni dan langkah yang tulus.